Kasus viral dari Sumatera Barat. Remaja putri di Tanah Datar, Sumatera Barat tewas dan jenazahnya ditemukan dikubur di dapur rumah kosong. Mayat tersebut ditemukan saat pemilik rumah membersihkan rumahnya yang sudah ditinggalkan selama 8 bulan. Pelakunya tak lain adalah remaja pria yang baru dikenalnya melalui media sosial. Mayat perempuan yang diduga berusia 14 tahun itu terkubur di belakang rumah warga sedalam 40 cm. Pemilik rumah juga menemukan bercak darah di lantai kamar. Hai guysku semua, selamat datang kembali di channel ini. Setelah video edisi ke-9 mengangkat kisah viral dari Nunukan, Kalimantan Utara, di edisi ke-10 ini kita akan menuju ke Tanah Datar, Sumatera Barat guysku. Di edisi ke-10 ini saya akan menceritakan kasus viral yang baru saja terungkap, yaitu seorang gadis berusia 14 tahun dibunuh oleh pacarnya sendiri setelah berhubungan badan. Tak tanggung-tanggung guys, gadis ini dibunuh pacarnya sendiri dengan menggunakan alu penumbuk padi setelah sebelumnya dibekap bantal dan dicekik. Sadis sekali. Bagaimana kronologinya dan juga motif pembunuhan ini bisa terjadi guysku? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke TKP. Perkenalkan guys, pelaku ini bernama inisial AJ, remaja laki-laki umur 17 tahun, warga Jorong Solok, Nagari Singgalang, Tanah Datar, Sumatera Barat, dan berstatus sudah tidak bersekolah. Selanjutnya, korban berinisial YS, remaja perempuan berumur 14 tahun, warga Padang, Sumatera Barat, dan masih berstatus siswi SMP di Kota Padang. Diketahui antara AJ dan YS adalah sepasang remaja yang berpacaran. Mereka ini berkenalan melalui media sosial Instagram di tahun 2022. Setelah berkenalan melalui medsos, mereka selanjutnya janjian untuk bertemu yang akhirnya pertemuan ini membuat nyawa YS harus melayang guys. Penemuan jasad YS pertama kali terkuak ketika sang pemilik rumah sedang membersihkan rumahnya yang telah lama ditinggalkan selama 8 bulan. Sewaktu membersihkan rumahnya, tiba-tiba ia melihat ada bercak darah di sekitar lantai kamar. Tak hanya itu, ia juga kemudian menemukan bekas galian dengan luas sekitar 1 kali 2 meter di sisi dapur guys. Dengan rasa curiga, pemilik rumah ini segera melaporkan kejanggalan di rumahnya kepada Wali Nagari Singgalang, yang kemudian diteruskan ke pihak kepolisian guna memastikan ada tidaknya mayat di dalam tanah bekas galian tersebut guys. Mendapati laporan dari warga, polisi segera menuju ke tempat kejadian perkara untuk memastikan laporan ini. Sesampainya di tempat kejadian, polisi segera memeriksa seluruh ruangan dan sekeliling rumah. Dan benar saja guys, di lantai salah satu kamar didapati bercak darah dan di bagian sisi dapur ditemukan bekas galian tanah yang sudah tertimbun dan mencurigakan. Akhirnya polisi yang dibantu warga pun segera menggali kembali bekas galian yang ditemukan itu yang disaksikan oleh warga setempat. Sebelum dilakukan penggalian, warga tak mencium adanya aroma bau. Namun setelah dengkul mayat terlihat, baru mulai dirasakan aroma yang busuk yang merebak di sekitar lokasi penggalian ini guys. Nah, setelah semuanya tergali,
maka terlihat jasad remaja putri tanpa busana dengan kaki terlipat di dalam lubang galian ini. Akhirnya penemuan ini pun menggemparkan warga setempat dan menjadi titik terang bagi aparat kepolisian untuk mengungkap kasus ini, yang sebelumnya memang orang tua dari YS ini telah melaporkan kehilangan anaknya di kantor polisi. Dengan adanya penemuan ini, polisi pun bergerak cepat menangkap AJ di sebuah rumah makan di Padang Panjang, sebab remaja ini dicurigai yang terakhir kalinya bertemu dengan YS yang kini sudah menjadi mayat, guys. Diketahui peristiwa pembunuhan ini terjadi di Desa Jorong Solok, Nagari Singgalang, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada tanggal 3 Februari 2023 lalu, dan baru terungkap pada tanggal 17 Maret 2023 saat ditemukannya jasad YS yang terkubur di dapur rumah, guys. Kepala Jorong melaporkan kepada pihak kepolisian dan dilakukan penggalian, dan ternyata di dalam ada mayat seorang perempuan yang menurut informasi yang kami dapatkan bernama Yopi, berusia 14 tahun, jadi sudah di sekitar 45 hari. Kronologi kejadian: pada tanggal 31 Januari 2023, YS menginap di rumah orang tua AJ yang berada di Desa Jorong Solok, Kanagarian, Singgalang, Kabupaten Tanah Datar. Pada saat itu masih aman saja dan belum terjadi pembunuhan. Dan waktu itu YS tidur bersama orang tua AJ di rumah ini, guys. Nah, keesokan harinya orang tua AJ menyuruh AJ mengantar pulang YS ke Padang. Alasannya karena tidak baik dilihat oleh orang kampung jika berlama-lama menginap di rumah AJ ini. Akhirnya AJ pun menuruti perintah orang tuanya, kemudian pamit pergi. Tetapi ternyata si AJ ini tidak memulangkan pacarnya ke Padang, guys. Justru ia membawanya ke sebuah rumah kosong yang telah lama tak ditempati pemiliknya, kurang lebih 8 bulan, yang juga masih kerabat dari AJ ini yang berada di Desa Jorong Solok ini juga, guys. Singkat cerita, pada tanggal 3 Februari 2023 sekitar jam 10 siang, mereka berdua ini melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar rumah ini. Setelah usai melakukan hubungan badan, AJ kemudian berpikir bagaimana seandainya YS ini hamil akibat perbuatannya barusan. Kecemasan pun bergejolak di dalam hati AJ ini, guys. Akhirnya entah setan apa yang merasuki otaknya pada saat itu, timbullah niat untuk membunuh pacarnya ini. Tanpa pikir panjang lagi, ia langsung mengambil bantal dan membekap wajah pacarnya YS sekitar 2 menitan. Selanjutnya, ia mengangkat kembali bantal itu. Ternyata YS masih bernafas. Nah, karena melihat pacarnya ini masih bernafas, ia kemudian mencekik lehernya. Setelah beberapa saat mencekik lehernya, ternyata pacarnya ini pun masih juga bernapas, namun sudah lemas, guys. Akhirnya AJ pun keluar kamar mencari sesuatu dan secara kebetulan menemukan alu penumbuk padi di dalam ruangan tengah rumah. Ia pun segera mengambilnya, lalu kembali ke dalam kamar dan langsung memukulkan alu penumbuk padi ini ke kepala sebelah kiri pacarnya YS sebanyak 3 kali, yang mengakibatkan darah mengalir dari hidung dan mulut remaja putri ini.
Dan akhirnya YS pun meninggal dunia akibat pukulan ini guys. Kasihan sekali. Selanjutnya, setelah memastikan pacarnya ini sudah tak bernyawa, AJ kembali keluar dari kamar dan menuju ke dapur mengambil cangkul, lalu menggali tanah di dapur tersebut, dikarenakan dapur rumah ini yang masih beralaskan tanah dan belum dicor guys. Setelah selesai menggali tanah ini yang berukuran sekitar 1 kali 2 meter dengan kedalaman 40 cm kurang lebih, AJ kembali ke dalam kamar lalu mengambil dan menyeret jasad pacarnya ini dalam keadaan telanjang bulat menuju ke dapur tempat lubang galian tadi. Lalu kemudian memasukkannya dan menutupinya dengan tanah bekas galian itu juga guys. Selanjutnya ia membakar seluruh pakaian YS dengan maksud menghilangkan barang bukti. Dapat kami jelaskan bahwa modus yang digunakan oleh si pelaku sehabis berhubungan badan, kemudian dia menggunakan bantal untuk menutup muka korban. Nah, ketika bantal yang sudah dibekapkan di muka korban itu tidak berapa lama, kurang lebih 1-2 menitan, dibukalah. Nah, rupanya korban ini dia masih bernafas. Nah, karena melihat korban bernafas, pelaku kemudian mencekik korban. Setelah mencekik korban, nah, dia melihat bahwa korban juga masih bernafas. Akhirnya pelaku keluar kamar. Nah, di ruangan tengah, pelaku menemukan alu. Alu itu alat untuk menumbuk padi. Nah, kemudian dari situ pelaku mengambil alu dan masuk kembali ke kamar. Dengan menggunakan alu, pelaku memukulkan di kepala korban bagian kiri sebanyak 3 kali. Nah, sehingga pada saat itu pelaku melihat korban mengeluarkan darah pada hidung dan mulut. Motif pembunuhan. Setelah AJ tertangkap dan diinterogasi polisi, ia mengatakan motif pembunuhan yang dilakukannya hanya satu, yaitu ia khawatir dan takut bila pacarnya ini akan hamil akibat perbuatan mereka berdua. Itu motif pembunuhan sementara ini guys. Tetapi polisi masih terus menggali keterangan dari pelaku pembunuhan ini dan pemeriksaan pun masih berlanjut di kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, motif sementara bahwa pelaku merasa takut kalau korban hamil, sehingga pelaku menghilangkan nyawa dari korban. Ancaman hukuman. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan AJ ini, ia terancam dengan pasal 340 KUHP dan pasal 304 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup guys. Bagaimana menurut kalian semua tentang kasus ini guysku? Berikan komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Demikianlah kisah kasus kali ini guys. Semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari kasus ini. Dan semoga kita semua juga keluarga besar kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian untuk selamanya. Amin. Oke guysku semua yang budiman, saatnya saya akan undur diri. Tetapi sebelumnya tolong di subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya guysku, agar kita akan mudah berjumpa lagi di Jejak Kasus Viral edisi selanjutnya.